Pemirsa, saat ini saya bersama Bung Roni berada di posko antemortem di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Dan kebetulan saya tadi melihat ada salah seorang pemburu berita. Ini pemburu berita ini intens dalam memberitakan tentang erupsi Gunung Semeru. Dan saya melihat ada beberapa videonya itu, siaran langsungnya dia sudah mengambil video sebelum erupsi berlangsung. Coba kita ketemu dengan dia. Dia lagi sibuk ini kelihatannya. Coba. Halo Bang Iwan, selamat siang. Nah, lagi sibuk ini? Ya, update identifikasi 5 jenazah yang hari ini sudah diserahkan pada pihak keluarga. Ya, Bang Iwan, ini kita ngomong soal korban erupsi Gunung Semeru ya. Siap. Saya melihat Anda intens sekali memberitakan tentang erupsi Gunung Semeru, bahkan dari siaran langsungnya itu saya melihat sebelum erupsi itu terjadi membesar, Anda sudah berada di TKP. Bagaimana Anda mengetahui ada informasi erupsi Gunung Semeru itu? Jadi gini, Mas Go, selama ini sejak erupsi tahun 2020, sebelum erupsi tahun 2020, saya ini lebih ke arah memvisualisasikan. Jadi selama ini kita memperoleh informasi adanya semacam getaran banjir atau aktivitas Gunung Semeru yang bisa kita akses secara umum melalui aplikasi Magma. Jadi pada saat setiap terjadi ada informasi laporan getaran banjir yang dikirim melalui WhatsApp dan media-media di grup-grup itu, saya berusaha memvisualisasikan gini loh, ada getaran banjir dari pos sawur sekian, saya ini akan mendatangi sungai, baik di sungai di Curakoboan maupun Sumbersari, bahkan jika saya sempat saya ada di sungai Tambang di bawah jembatan Perak. Tujuan saya kita ingin memvisualisasikan, oh air sudah nyampe di Curakoboan. Di Curakoboan ini sungai Besuk Lengkong, Besuk Lanang apa juga dialiri atau enggak, itu kita visualisasikan seperti itu, Mas Teguh. Jadi bukan sekedar ngonten, tapi kita lebih ingin memvisualisasikan karena masyarakat kan enggak mungkin membayangkan getaran banjir 25, amak 25 itu seperti apa. Nah, itu saya terpanggil lah untuk memvisualisasikan melalui kanal YouTube saya Bang Iwan itu, Mas Teguh. Ya, kan ketika detik-detik adanya erupsi itu Anda mendengar atau mengetahui enggak gitu ada early warning system itu? Nah, seperti kejadian sebelum-sebelumnya, jadi saya kembali menerima pesan singkat itu kurang lebih pukul 1 ya. Itu sudah ada laporan getaran banjir itu hingga amak 25. Saya berkomunikasi dengan teman-teman relawan yang sudah kita bentuk sama Pak Giono, teman-teman BBBD di atas. Teman-teman memang sudah punya kebiasaan, mereka selesai beraktivitas, ada yang kerja tambang, ada yang kerja kebun. Begitu ada informasi getaran banjir dari pos sawur, mereka ngecek langsung ke lapangan. Nah, tapi kemarin memang beda. Itu saya sempat dapat kiriman gambar, memang air sudah melintasi Curakoboan dan berwarna putih. Saya juga sempat menelpon teman-teman yang di lapangan untuk segera lari. Lari karena beberapa saat kemudian air yang mengalir itu tiba-tiba menghilang. Menghilang artinya kayaknya ini air itu menguap karena saking panasnya, karena disusul dengan APG. Karena pada saat itu untuk visual Semeru dari pos sawur sendiri juga disampaikan melalui WhatsApp itu tidak bisa terpantau secara jelas karena tertutup mendung. Jadi kemarin saya sempat pukul bentar, saya masih nyimpan ini. Mohon waktu. Intinya Saya pukul 14 kurang seperempat, 2 kurang seperempat, saya sudah perjalanan dari arah Sumber Mujur menuju ke Curakoboan. Tapi sesampainya di sekitar areal persawahan di Kajar Kuning, saya menghentikan
mengurungkan niat saya untuk terus ke Curah Koboan. Saya berpikiran gini, kali ini saya ke Curah Koboan, sementara ini yang datang kelihatannya ini lava. Karena ada asap yang tertutup itu ada warna berbeda lah. Akhirnya saya memutuskan turun ke di bawah jembatan Geladak Perak. Orang mengistilahkan itu tambangnya Pak Marpah. Nah, di sana sekitar pukul 14.30 saya sempat menghubungi Cak Samsul, salah satu relawan di Curah Koboan yang akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dua relawan kita sudah meninggal dunia. Sempat menghubungi Cak Samsul bahwa posisi saya ada di bawahnya jembatan Perak, tepatnya di tambangnya Pak Marpah. Dan pada saat itu begitu asap sudah mengepul dari sisi jembatan Perak, saya langsung refleks left. Kita ingin tunjukkan bahwa situasi saat ini sedang ada luncuran lava. Tapi pada saat itu saya tidak berani menyimpulkan, makanya saya sampaikan ini Bang Iwan tidak tahu ini guguran awan panas atau erupsi atau apa. Yang jelas ini asap sudah mengepul dari arah barat, dari arah jembatan Geladak Perak. Dan sebelum asap itu melintasi jembatan Perak, saya masih melihat karena posisi saya sangat kasat mata, kelihatan banyak orang di atas sana itu sambil mengabadikan kayak mau ngerekam itu. Berarti Anda melihat waktu itu di atas jembatan Perak itu Banyak ada orang, banyak masyarakat pengguna jalan. Karena selama ini kebiasaan masyarakat setiap memperoleh informasi adanya getaran banjir atau apa, mereka bukannya lari menyelamatkan diri, tapi pengen mengabadikan, pengen lihat ujung dari banjir. Tapi kondisi kemarin itu berbeda, yang datang itu awan panas. Setelah yang Anda ketahui itu mereka mengabadikan itu gimana? Saya sempat ngajak petugas Polsek Pasirian, Bapak Amor sama Bapak Ismail untuk menghalau warga, tapi ya itu lagi-lagi warga tetap membandel lah waktu itu. Bahkan ada beberapa diantaranya nggak usah percaya, yang ngasih tahu juga ada di sini kok, nggak usah percaya. Artinya bisa jadi mereka jadi korban juga. Mudah-mudahan tidak sampai menjadi korban, karena kendaraan memang pada saat anggota Polsek itu datang ke sana, kendaraan memang sudah diposisikan menghadap ke jalan. Tapi untuk pengemudi baik sopir, kernet maupun penambang itu tidak meninggalkan tempat. Justru mereka menunggu detik-detik ini datangnya air. Padahal waktu itu yang datang bukan air. Nah, pada saat sudah terjadi, udah gelap, saya tetap left waktu itu. Kita visualisasikan hingga akhirnya mulai hujan abu, awan panas memayungi di atas kita. Saya sempat minta warga, juga sempat mewawancari warga anggota Polsek juga sebenarnya apa yang terjadi. Ya, jadi sekali lagi saya ingin memvisualisasikan pada waktu itu, dan saya sama sekali juga tidak menyangka bahwa akan sebesar itu. Makanya begitu saya udah nyampe motor, saya berusaha lari, tapi di belakang saya masih banyak kendaraan, termasuk mobil polsek, tapi bisa melintas karena kendaraan memang sudah ditepikan semua, tapi kendaraan ini kondisi mesin mati, mereka tidak jalan. Dan yang di depan saya waktu itu sudah mendekati pabrik tepung itu, banyak kendaraan berhenti karena kaca-kaca sudah tertutup abu yang lebih ke arah lumpur. Apa yang Anda rasakan waktu itu? Suhunya? Yang saya rasakan pada saat itu panas sih, suhu panas, tapi untungnya kan campur air hujan waktu itu, campur hujan, ya hujan. Jadi meskipun ada hujan kerikil, saya tetap pakai helm. Saya sempat pakai masker sebenarnya, karena kotor sempat saya lepas. Sekali lagi saya enggak nyangka kalau bakal sebesar itu. Begitu saya sudah mendekati pintu dari pabrik tepung itu, tiba-tiba di depan saya ada tanaman salak sepanjang kurang lebih 100 meter itu roboh semua. Kelihatan, saya hanya bisa melihat nyala lampu listing truk itu. Beberapa truk tak suruh terobos itu enggak mau. Kalau saya terobos takut lecet mas. Akhirnya saya putuskan untuk terobos tanaman salak hingga saya sudah sampai di Jalan Raya Kamar Kajang, hingga akhirnya saya menyelamatkan diri di rumah warga di depan balai desa itu. Jadi pas kejadian waktu itu sama juga di lapangan itu ya, yang sudah dalam kondisi awan panas itu sudah menyelimuti langit sudah ya. Betul. Jadi pada saat saya sudah nyampe di Jalan Raya mulai Kamar Kajang,
beberapa kendaraan sempat saya hentikan untuk putar balik. Ada beberapa yang putar balik, ada yang beberapa diantaranya berhenti. Saya juga tidak tahu seperti apa akhirnya hingga saya melewati melewati balai desa Sumberwulu. Tiba-tiba kurang lebih 100 meter setelah melewati Sumberwulu saya dengar suara kata-kata kayaknya kerikil jatuh di jalan. Makanya saya putar balik. Terus saya cari jalan alternatif di depan balai desa Sumberwulu ke arah hutan di Sumberjo Candipuro itu, tapi 100 meter dari sana saya lihat ada rumah warga yang masih nyala lampunya. Saya masuk ke sana sampai saya dimandikan oleh pemilik. Mandi juga. Ya, Bagaimana pemilik ini rumah. kan ini kan risiko ya, risiko nyawa kalau Anda melihat cerita Anda ini. Ya, Apa yang Anda cari sebenarnya? Apakah hanya konten untuk video dan sebagainya? bukan. Saya bukan lebih ke arah konten, tapi ini mungkin saatnya Lumajang ini memang alat-alat early warning system dan sebagainya, CCTV itu memang harus dilengkapi. Jadi sekali lagi itu memang media saya untuk memvisualisasikan, memberitahukan ke masyarakat ini loh yang kondisi yang terjadi. Jadi dari beberapa 2 kali erupsi saya memang ada di lokasi Pak Mas Teguh. Termasuk yang 2020 saya ada di lokasi. Kebetulan waktu itu saya di Dusun Kampung Renten di Sarororomo di rumah Haji Misran yang hingga sampai hari ini kita masih sering berada di sana untuk memvisualisasikan Gunung Semeru karena dari Pos Sawur sendiri untuk sisi timur kadang Semeru memang tertutup mendung jadi secara visual nggak kelihatan tapi dari posisi saya di sisi tenggara ya ini di Dusun Kampung Renteng itu kelihatan jadi memang itu sarana saya untuk memvisualisasikan ya dengan harapan ini masyarakat ini tahu kondisinya seperti ini loh. Jadi berkaca dari pengalaman kemarin lebih baik jika terjadi memang kita harus segera menyelamatkan diri intinya Bang gitu. Iwan, terima kasih, selamat bekerja. Mudah-mudahan dari pengalaman ini kita bisa memetik hikmahnya dan pemerintah Kabupaten Lumajang lebih menekan kembali untuk early warning sistemnya dan juga persiapan-persiapan yang lain sehingga mudah-mudahan ketika ada bencana, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan ketika ada bencana misalnya itu bisa terantisipasi sebelumnya begitu ya. Minimalisir jatuhnya korban. Ya, oke, terima kasih. Pemirsa, demikian kisah dari seorang Bang Iwan yang memburu informasi, memburu berita. Beliau ingin menyampaikan kepada masyarakat ini loh kondisi sebenarnya karena memang masyarakat banyak yang tidak tahu bagaimana kondisi sebenarnya yang ada di daerah atas, daerah bencana erupsi Gunung Semeru. Terima kasih, saya Teguh Ekaja bersama Bang Roni melaporkan untuk Anda.